Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Simamora dengan NIM 19010198 Grup C Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Shalom, perkenalkan nama saya Arnita Flora Simarmata, NIM saya 1901100. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Putri Novita Manulang, NIM 19010199, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup C semester 4. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh sekolah kepada remaja awal di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Remaja awal. Masa remaja adalah masa mencari identitas diri. Remaja lebih senang menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sebaya. Pola perilaku pada remaja pun lebih sering dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Jika remaja masuk dalam kelompok remaja yang berperilaku baik, maka remaja tersebut cenderung berperilaku baik pula. Jika remaja masuk ke dalam kelompok anak yang berperilaku kurang baik, maka remaja tersebut cenderung berperilaku seperti teman-teman yang ada di kelompok, yaitu berperilaku kurang baik. Beberapa contoh perilaku remaja yang kurang baik adalah pemakaian obat-obat terlarang, kenakalan remaja, kehamilan remaja, bunuh diri, dan gangguan-gangguan makan karena merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Masa remaja awal merupakan masa transisi, di mana usianya berkisar antara 13 tahun sampai 16 tahun, atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana juga terjadi juga perubahan pada dirinya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri pencarian identitas diri. Menjalani hubungan akrab dengan teman-teman sebaya dibandingkan dengan orang tua dan menjalani perubahan secara tiba-tiba dan cepat pada aspek fisik, psikologis, seksual, kognitif, sosial. Beberapa ciri yang terjadi pada remaja seperti yang telah disebutkan tadi dapat ditimbulkan kesulitan dan masalah bagi remaja yang mengalaminya. Wagner menyatakan bahwa dalam menghadapi masa transisi ini, keluarga, sekolah, dan lembaga agama harus memberikan pengertian dan pendidikan akan pengenalan diri remaja tentang siapa dirinya, pengetahuan seksualitas, pendidikan norma, etika, dan estetika. Namun, dalam masa transisi tersebut, apabila tidak didukung oleh lingkungan yang kognitif dan sifat kepribadian yang baik, akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku yang melanggar aturan dan norma yang ada. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pendidikan agama Kristen pada remaja awal untuk menghadapi situasi COVID-19 dari sekolah. Kondisi yang tidak dapat dibendung saat ini, di mana virus yang mematikan, yaitu COVID-19, telah menyebar ke negara-negara termasuk negara kita Indonesia. Sehingga sekolah, tempat ibadah, pasar, dan lain-lainnya ditutup. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membatasi penyebaran virus tersebut. Perkembangan terus terjadi hingga saat ini pemerintah menganjurkan untuk beraktivitas di rumah saja, baik itu sekolah, ibadah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka sangatlah diperlukan peran dari berbagai pihak termasuk dan teristimewa guru pendidikan agama Kristen dalam mengontrol siswa yang terbawa arus di mana perkembangan yang terjadi tanpa memperhatikan etika, moral, karakter manusia, bahkan sampai spiritual iman. Tentu hal ini diperlukan peran guru yang sangat serius untuk membentuk karakter siswa yang baik dan terpuji. Kita sadar bahwa pembelajaran online yang dilaksanakan saat ini tidaklah efektif dibandingkan sekolah tatap muka, di mana mereka tidak terkontrol dan sebagian dari mereka memiliki nilai spiritualitas yang rendah. Remaja awal atau early adolescent, seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya.
Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Pada tahap ini, remaja awal sulit untuk mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai berpikir abstrak, sehingga pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh sekolah kepada remaja awal untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 sangatlah penting. Selain satu hal yang dapat diterapkan sekolah untuk memberikan pendidikan agama Kristen dalam menghadapi situasi COVID-19 ialah melakukan pembelajaran secara daring dan melakukan ibadah online untuk perkembangan spiritual remaja selama pandemi ini. Ialah keikutsertaan atau pendampingan orang tua kepada remaja melakukan ibadah online. Ada 3 strategi yang orang tua perlu lakukan dalam mengembangkan spiritual remaja selama masa pandemi ini. Meliputi, pertama, pendampingan orang tua ketika mengikuti ibadah online. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada remaja setelah ibadah online selesai, atau bila ada diberikan penjelasan. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk ingin melakukan mesbah keluarga atau renungan keluarga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan diberikan teman saya, yaitu pendidikan agama Kristen apa sajakah yang diberikan pihak sekolah kepada remaja awal untuk menghambat COVID-19 ini. Di dalam pandemi COVID-19 ini, guru ataupun pihak sekolah memiliki tantangan untuk memiliki kreativitas yang tinggi untuk memberikan sistem pembelajaran bagi siswa. Terlebih peran guru pendidikan agama Kristen yang memiliki peran sebagai pendidik sekaligus pembimbing siswa agar dapat mengenal akan Yesus Kristus, dan guru PAK harus memiliki cara agar siswa dapat terlayani dengan baik. Salah satu contoh yang sederhana yang dapat dilakukan oleh guru PAK dalam memberikan materi pembelajaran bagi remaja untuk menghadapi COVID-19 ini ialah pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini adalah pembelajaran yang memiliki sistem tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang menggunakan model interaktif yang berbasis internet dan learning management system seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Learning, dan lainnya. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, guru PAK dapat memberikan pembelajaran bagi remaja awal dengan memberikan cerita-cerita pendek seperti mengirimkan video atau hal yang bergambar. Cerita pendek bergambar atau video yang dimaksud untuk berisi nilai-nilai kebenaran Alkitab. Melalui nilai-nilai tersebut, kebutuhan siswa akan kebenaran Alkitab dapat terpenuhi. Tentu ada banyak contoh lain yang dapat dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran bagi siswa selama belajar di rumah. Sekian dari hasil video kami, saya ucapkan terima kasih.